Laporan praktikum dengan judul Anatomi Biji, mata kuliah Botani Umum. Nama Zahra Ainuriska, NIM 2503030. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Teknologi Paskapanan, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2026. Latar belakang: jika penyerbukan pada bunga telah terjadi dan kemudian diikuti pula oleh pembuahan, peristiwa pembuahan menyebabkan bakal buah berkembang menjadi buah dan bakal biji. Zigot yang terdapat dalam biji juga berkembang menjadi embrio. Pada saat yang sama, bunga mengalami perubahan yang menyebabkan perkembangan bakal buah menjadi buah. Setelah terjadi penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan, bakal buah tumbuh menjadi buah dan bakal biji tumbuh menjadi biji. Bagi tumbuhan biji ini merupakan alat perkembangan yang utama, karena biji mengandung calon tumbuhan baru dan menghasilkan biji. Tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya dan dapat pula terpencar ke tempat lain. Tujuan praktikum. Tujuan pelaksanaan praktikum mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan struktur buah secara umum. 2. Menjelaskan proses terbentuknya buah dan mengenal tipe-tipe buah. 3. Menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio. Metode praktikum. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu kertas label, silet, tisu, mikroskop cahaya, glass beaker, pipette test, preparat, dan cover glass. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu biji apel, biji pir, biji bintaro, biji buncis, biji cabai, dan biji tomat. Cara kerja pada praktikum kali ini: yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Kemudian bersihkan alat yang digunakan seperti mikroskop cahaya, silet, glass beaker, pipette, serta kaca objek dan cover glass. 2. Ambil sampel yang akan digunakan yaitu biji buah, diiris setipis mungkin dengan metode melintang dan menggunakan silet yang steril dan tajam. 3. Letakkan sampel di atas kaca objek, lalu berikan sedikit air dengan pipette test dan tutup dengan cover glass. Lalu beri label pada setiap sampel yang akan diamati. 4. Letakkan di mikroskop cahaya, atur kecerahan cahayanya, lalu amati sampel melalui lensa objek. Setelah itu, foto sampel melalui lensa objek. 5. Lakukan hal yang sama pada sampel berikutnya. Hasil praktikum. Adapun hasil praktikum pada kali ini adalah biji apel, biji pir, biji bintaro, biji buncis, biji cabai, dan biji tomat. Pembahasan: biji apel dan pir memiliki lapisan testa yang cukup keras sebagai pelindung embrio. Bagian dalamnya terdiri atas embrio yang meliputi plumula, radicula, dan kotiledon. Cadangan makanan pada biji kedua tanaman ini banyak tersimpan pada endosperm dan jaringan kotiledon yang membantu perkembangan embrio selama perkecambahan. Biji cabai dan tomat memiliki struktur yang hampir serupa karena berasal dari famili yang sama. Keduanya tersusun atas testa, endosperm, dan embrio. Endosperm berkembang cukup baik dan berfungsi sebagai cadangan makanan utama. Pada biji tomat, lapisan epidermis luar memiliki rambut-rambut halus yang dapat membantu penyerapan air. Sedangkan biji cabai memiliki lapisan kulit yang relatif lebih keras sebagai perlindungan terhadap embrio. Biji bintaro memiliki struktur anatomi yang lebih tebal dan kuat dibandingkan biji lainnya. Lapisan kulit biji berkembang sangat keras untuk melindungi embrio. Bagian dalam biji mengandung embrio dan jaringan penyimpanan cadangan makanan yang kaya metabolit sekunder. Biji bintaro juga diketahui mengandung senyawa toksik seperti karberin yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan alami terhadap gangguan organisme lain. Biji buncis termasuk biji dikotil dengan 2 kotiledon besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Struktur biji buncis terdiri atas kulit biji atau testa,
Xilum sebagai bekas pelekatan biji, mikrorofil sebagai jalan masuk air saat perkecambahan, serta embrio yang terdiri atas plumula dan radicula. Endosperm pada buncis umumnya telah diserap oleh kotiledon selama perkembangan biji. Kesimpulan, anatomi biji apel, pir, buncis, cabai, tomat, dan bintaro memiliki struktur dasar yang sama, yaitu terdiri atas kulit biji atau testa, embrio, dan cadangan makanan. Tetapi masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Biji apel dan pir memiliki pelindung yang cukup kuat. Buncis memiliki dua kotiledon besar sebagai penyimpan cadangan makanan, sedangkan cabai dan tomat memiliki endosperm yang berkembang sebagai sumber nutrisi embrio. Biji bintaro memiliki struktur pelindung lebih tebal serta mengandung senyawa pertahanan alami. Perbedaan anatomi tersebut menunjukkan adanya adaptasi struktur biji terhadap fungsi perlindungan, penyimpanan cadangan makanan, dan keberhasilan proses perkecambahan.